backyard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Ada 4 manajemen bisnis internasional. Yang pertama, manajemen pemasaran internasional. Pemasaran adalah proses perencanaan dan mengeksekusi konsepsi, harga promosi, dan distribusi ide barang layanan untuk membuat pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Sementara itu, pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara untuk menjadi suatu perusahaan internasional atau becoming international. Contoh pemasaran bisnis ini yaitu yang pertama Microsoft, di mana barang ini adalah suatu barang yang berhasil memasarkan produk atau jasanya ke seluruh dunia. Yang kedua ada PT Indofood, di mana salah satu produknya adalah Indomie. Produk ini sudah berhasil diekspor ke berbagai negara. Manajer pemasaran. Manajer pemasaran internasional harus mengatasi 4 isu. Yang pertama yaitu bagaimana mengembangkan produk-produk perusahaan. Yang kedua, menetapkan harga-harga produk. Yang ketiga, bagaimana menjual produk-produk. Yang keempat, bagaimana mendistribusikan produk kepada pelanggan. Adapun elemen-elemen ini dikenal sebagai kolektif, sebagai bauran pemasaran atau marketing mix, di mana elemen ini itu harus disebut sebagai 4P. Yang pertama yaitu 1 produk, 2 price, 3 promotion, yang keempat place. Manajemen bisnis internasional. Bisnis internasional adalah suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh 2 negara yang berbeda, dan kegiatan ini tentunya sudah disepakati atau disetujui bersama. Dengan kata lain, bisnis internasional muncul akibat adanya kesamaan dalam kepentingan, di mana kepentingan ini bisa berasal dari 1 yaitu segi ekonomi, 2 sosial, dan 3 politik. Dan bisnis internasional juga bisa diartikan dengan adanya saksi bisnis antara pihak-pihak lebih dari 1 negara, seperti transaksi bisnis, ekspor dan impor produk, hingga investasi di negara lain. Di sini saya akan menjelaskan materi 5. Manajemen bisnis internasional yang kedua yaitu manajemen operasional internasional. Manajemen operasional internasional ini adalah suatu kegiatan yang melakukan transformasi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan internasional. Kompleksitas dalam manajemen operasional meliputi sumber daya, lokasi, logistik. Contohnya yaitu seperti peralatan, mesin atau bahan-bahan yang bisa dijadikan barang yang bisa diperjualbelikan. 3. Manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional yang lazim. Sementara itu, perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Mereka adalah perusahaan besar yang dimiliki oleh kaum kapasitas global yang pusatnya di Kanada, Amerika, Italia, dan Inggris. Perusahaan ini lazim disebut konglomerat global. Mereka tidak mengenal negara bangsa tanah air dalam mengembangkan kapitalnya, karena tujuan utama perusahaan ini adalah mencari keuntungan. Manajemen keuangan internasional meliputi beberapa aktivitas, yaitu pertama, aliran finansial adalah arus kas masuk modal dan pinjaman. Yang kedua, aliran real. Aliran real adalah arus kas masuk barang dagang, barang baku, dan barang setengah jadi. Dan yang ketiga, aliran budaya. Aliran budaya adalah arus kas masuk ilmu pengetahuan teknologi. Hakikat manajemen keuangan ini yaitu ekspor kapital dan budaya. 4. Manajemen sumber daya manusia internasional. Manajemen sumber daya manusia ini termasuk pada kegiatan merekrut dan memilih non-manager, dan manajer menyediakan pelatihan pengembangan dan memberikan santunan yang bermanfaat. Sedangkan manajemen sumber daya manusia internasional berurusan dengan perbedaan budaya, tingkat pembangunan ekonomi, dan sistem hukum antara negara-negara di sebuah perusahaan operasi. Perbedaan ini mungkin memaksa untuk menyesuaikan program-program kompensasi di negara-negara. Sekian, terima kasih.